Firman Tuhan hari ke-216, Selamat pagi 4 Agustus dan tahun selamat 2025. Injil Markus pasal Semoga 1 hari ayat ini lebih 13 baik sampai dari hari yang 14. kemarin. Perikop, Yesus dicobai iblis Firman dan Tuhan beritakan Injil. pada hari ini di hari yang ke-216 tanggal 4 Agustus tahun 2025 diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Yesus dicobai iblis dan memberitakan Injil. Itulah perikop pada hari ini. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sebagaimana biasanya, kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Agustus tahun 2025. Apa yang dimaksud pedoman kita dalam bulan Agustus? Yaitu transformasi spiritual dan hidup lama menjadi hidup baru, merdeka dari dosa, dan menjalankan karakter Allah, karena kita sesuai dengan gambar Allah diciptakan. Seperti contoh Rasul Paulus, prinsip Paulus, habis gelap terbitlah terang. Dalam kegelapan dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Setelah dia menganiaya, bahkan membawa izin dari mahkamah agama untuk menghancurkan semua pengikut-pengikut Yesus. Tapi di tengah jalan menuju Damaskus, dia ditangkap oleh Yesus, sehingga dia bertobat dan memberitakan firman Tuhan. Itulah, habis gelap terbitlah terang. Dari kegelapan dia sebagai penganiaya pengikut-pengikut Yesus menjadi memberitakan firman Tuhan ke semua bangsa. Itulah hidup baru yang konkret, contoh di dalam Alkitab. Transformasi perubahan spiritual dari lama tabiat-tabiat lama penuh dengan dosa menjadi hidup baru yang penuh dengan kasih sayang dan menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Sekarang apa menjadi latar belakang daripada perikop ini? Ya, tadi Yesus dicobai oleh iblis. Kemudian setelah itu dia memulai pemberitaan Injil sebagai rencana Allah kepada dia. Karena Allah sudah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya
aku berkenan, kata Allah. Artinya rencana Allah untuk memperbarui semua manusia untuk berdamai dengan Allah melalui Yesus. Apa latar belakang perikop ini? Kita lihat di sini. Kita diajak untuk memahami bagaimana Yesus menghadapi pencobaan dan mulai pelayanannya setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi di sini dengan mempersiapkan diri selama puasa Yesus 40 hari di padang gurun, dan dia ditemani oleh malaikat-malaikat. Dan pada saat dia berpuasa, disitulah dia dicobai oleh iblis. Dan pada saat itu juga dia mempersiapkan pemberitaan Injil. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 13, Yesus dicobai oleh iblis selama 40 hari. Cobaan apa yang ada pada iblis? Jadi Yesus mau mempersiapkan diri untuk mulai memberitakan Injil. Dia puasa 40 hari. Puasa artinya mempersiapkan ketahanan fisik dan juga jati diri, ya. Tapi pada saat itulah dia dicobai oleh iblis. Kalau kita lihat dalam Injil Matius, ya, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 14, dan juga Injil Lukas juga pasal 4 ayat 1 sampai 13. Di sini ada sedikit perbedaan cobaan yang diberikan kepada Yesus. Dalam Injil Matius, cobaan pertama yang diterima oleh Yesus adalah iblis mengatakan, "Kau sudah lapar dan harus makan. Maka robahlah batu ini menjadi roti, karena ada tertulis dalam Alkitab bahwa Allah bisa membuat makanan dari batu." Itu disampaikan. Tapi Yesus menjawab dengan tenang. Manusia tidak hanya makan dari roti, tapi dari perkataan. Kalau kita lihat contoh yang diberikan Yesus, kenapa dikatakan dari perkataan? Karena dia mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, "Akulah roti hidup." Ini perkataan. Apakah benar Yesus membawa roti, diri roti? "Akulah roti hidup," katanya. "Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan." Jadi antara haus dan lapar, kebutuhan primer oleh manusia, itu disiapkan Yesus. Maka dikatakan manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi juga perkataan. Nah, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Perkataan. Apa maksudnya? Disinilah. Jadi kehidupan itu tidak hanya kehidupan secara jasmani, tapi kehidupan rohani. Hidup kekal selama-lamanya. Itu yang menjadi jaminan dari Yesus. Maka dikatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan." Haus dan lapar. Nah, itu cobaan yang pertama. Nah, kemudian cobaan yang kedua, di sini ada perbedaan antara Injil Lukas dan Matius. Kalau Injil Matius, bahwa Yesus dibawa ke Yerusalem dan dibawa ke rumah ibadah, dan dia di atas daripada rumah ibadah itu didudukkanlah Yesus. Kemudian dikatakan, "Loncatlah dari atas ke bawah, kamu tidak akan mati." Karena malaikat-malaikat semua menjaga, karena tadi katakan
Yesus berada di padang gurun bersama binatang liar dan juga dikawal oleh malaikat-malaikat semua. Bersama dia. Iblis tahu kau anak Allah. Kau dikawal oleh malaikat-malaikat. Terjunlah dari sini. Kau tidak akan mati. Nanti ditangkap kamu. Apa dikatakan? Jangan cobai Tuhan Allah. Itu dikatakan. Jangan cobai. Karena Allah tidak mau dicobai oleh siapapun. Kalau di dalam Injil Lukas pertama dibawa ke gunung, ya, untuk loncat dan dibawa semua kekuasaannya diberikan. Tapi kita coba ambil dari Injil Matius bahwa dia dibawa ke Yerusalem. Jangan cobai Allahmu, kata Yesus. Kemudian setelah itu dia dibawa ke puncak gunung. Dibawa ke puncak gunung, dan di sini memang pernyataan terakhir itu adalah merupakan suatu kekuasaan yang luar biasa. Dan iblis berkuasa atas dunia ini. Kita ingat ya. Dan dia bisa memberikan kepada siapapun kalau dia menyembah iblis. Jadi jangan heran kalau ada orang yang bisa menjalankan tugas seperti Yesus di dunia ini. Itu apakah dari Yesus, dari Allah? Belum tentu. Iblis juga bisa berkuasa. Bisa. Banyak di jalan-jalan dia misalkan sembuh apa bisa. Iblis bisa berkuasa. Karena sudah dikatakan, saya berkuasa atas dunia ini dan bisa memberikan kepada siapa saja asal mau sujud kepada saya. Inilah yang disampaikan oleh iblis kepada Yesus. Kau anak Allah. Semua dunia ini, harta segala macam jadi milikmu. Saya menguasai ini, akan saya berikan kepadamu. Wah, hebat banget ya. Dia memberikan kepada Tuhan. Tapi itulah iblis ya. Saya memberikan kepadamu kuasa semua. Hanya satu syarat. Sujudlah kau kepada saya. Semuanya akan saya berikan. Apa jawaban daripada Yesus? Nyahlah kau iblis, hanya Tuhan Allah yang perlu disembah dan dilayani. Itulah pernyataan dia. Apakah ada orang menyembah iblis langsung diberikan kuasa, diberikan harta, diberikan untuk menyembuhkan di dunia ini? Bisa terjadi. Ini buktinya. Karena iblis berkuasa. Berkuasa iblis untuk menyembuhkan, untuk memberikan harta, segala macam berkuasa. Syaratnya hanya satu, nyembah. Sembah iblis, bukan Tuhan disembah. Apakah harusnya Tuhan tidak membiarkan? Tidak seperti itu. Kita diberikan kebebasan dan diberikan ajaran. Tinggal kita memampatkan bagaimana ajaran ini, bagaimana implementasinya, begitu ya. Jadi jangan salah, kalau banyak orang kaya di dunia ini, so hebat semua segala macam ada, jangan heran. Itu bisa dari iblis. Bisa. Karena tadi syarat, sembah saya berikan segalanya kepada Yesus loh. Yesus sebagai anak Allah itu disampaikan seperti itu. Saya berkuasa atas dunia ini, kata itu. Ya buktinya waktu Ayub dicobai, hartanya habis. Anaknya semua mati. Hanya nyawanya yang tidak bisa diambil oleh iblis. Karena Allah sudah mengatakan, nyawa Ayub itu milikku. Jangan kau apa-apanya. Tapi disakiti boleh coba. Sakit bisu juga. Jadi kita pun bisa mengidap penyakit apa saja. Bisa, mau borok, mau kepala penyok, biasa. Jangan heran, iblis berkuasa. Namun bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita mensikapinya, itu yang perlu kita jabarkan. Maka untuk mengatasi itu berpengalamanlah dengan Tuhan. Setiap pagi itu kuncinya. Jadi di sini tadi begitu dikatakan oleh Yesus, nyala kau iblis, dan hanya
Tuhan Allah yang disembah dan dilayani. Pergi si iblis dengan catatan tunggu tanggal mainnya, masih ada babak-babak berikutnya. Begitu si iblis, dia pergi. Apakah berhenti di sini cobaan kepada Yesus? Tidak, masih banyak cobaan. Ya, waktu dia berkhotbah ada setan, dan setan mengatakan kau adalah anak Allah. Tahu dia, tahu iblis kalau Yesus itu anak Allah. Dikatakan kau anak Allah. Ya. Mengapa kau main di sini, dikatakan, sampai diusir dari roh jahat. Itulah tadi dikatakan cobaan. Di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa cobaan yang diberikan kepada Yesus. Ada 3 jenis cobaan tadi. Kemudian setelah ada latar belakang daripada keadaan Yesus, bagaimana di ayat daripada 14? Nah, di ayat 14 dikatakan bahwa setelah Yesus dicobai, ya, dan pada saat Yohanes Pembaptis ditangkap, ya, datanglah Yesus ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah kepada seluruh umat. Jadi disinilah latar belakangnya adalah persiapan yang dibuat oleh Yesus mati. Dia puasa 40 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi cobaan. Begitu datang cobaan, dia lulus karena Yesus ditemani oleh Roh Allah. Ya, karena iblis juga itu kan sebenarnya tadi kan sama dengan Allah, diusir dari surga turun ke bawah, kuasanya sangat hebat. Maka Yesus juga ditemani Roh Allah. Kita pun untuk mengatasi si iblis harus ditemani oleh Roh Allah. Roh Allah itu apa ya? Napas sudah diberikan kepada kita, itulah kita jaga sebagai pengontrol kita. Dan kita sebagai rumah Tuhan, seperti pernyataan Daud, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu adalah dirinya sendiri. Nah, sekarang apa tujuan daripada perikop ini sehingga terjadi seperti ini? Tujuannya adalah untuk menunjukkan awal pelayanan Yesus setelah dibaptis dan mengalami pencobaan di padang gurun dan mengawali pemberitaan tentang kerajaan Allah. Jadi tujuannya di sini adalah mengawali sejak dia habis dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, karena Allah sudah mengatakan dalam Matius pasal 3 ayat 17, waktu selesai dibaptis di sungai Jordan, dia bangkit, surga terbuka, dan ada kata-kata dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi dengan adanya kepadanya lah aku berkenan, berarti rencana Allah untuk dunia ini akan diberitakan oleh Yesus. Dia menyampaikan kerajaan Allah. Maka sampai dia juga menyempurnakan hukum Tuhan. Hukum pertama dan hukum kedua dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu dan budi dan segala kekuatanmu. Kemudian cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hanya 2 hukum Tuhan disimpulkan dari hukum Taurat. Itu aja. Sehingga mahkamah-mahkamah agama dan kaum Farisi, Seduki setuju dengan pernyataan Yesus dengan menyimpulkan hukum Taurat dalam 2 bagian. Nah, inilah awal daripada perjalanan Yesus setelah dia dibaptis. Resmi dia untuk memberitakan firman Tuhan, tapi sebelum memberitakan firman, dia dicobai dulu. Ini pengalaman hidup Yesus. Begitu dia dibaptis, dia suci.
Begitu dia suci, dia berpuasa untuk mencoba mengendalikan diri menghadapi situasi. Sebelum mulai pekerjaan dia puasa. Tapi dia berhasil menjalankan misi. Sehingga inilah awal daripada pemberitaan firman Tuhan. Dan berketepatan pada saat dia di Galilea memberitakan firman Tuhan, Yohanes Pembaptis ditangkap. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis kita tahu bahwa dia sampai dipancung mati oleh Herodes, ya, karena ada istrinya yang menginginkan. Jadi tujuan utama daripada perikop ini adalah untuk menunjukkan awal pelayanan Yesus setelah dibaptis dan mengalami pencobaan. Jadi itu yang mau ditunjukkan di sini. Artinya dengan persiapan yang matang, tetapi tabah dan kuat. Nah, makanya dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam penderitaan, dan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tekunlah berdoa. Ini dijalankan oleh Yesus. Karena ada pengharapan, maka dia memberitakan kerajaan Allah di dunia ini untuk menjadi hidup yang kekal. Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Orang bertanya, bagaimana orang dewasa dilahirkan kembali? Secara jasmani tidak mungkin, tapi Yesus mengatakan secara rohani. Karena kau sudah berdosa sejak Adam, maka perlu dilahirkan kembali. Itulah melalui baptisan kudus. Dan itu dijalankan oleh Yesus. Dia juga dilahirkan kembali, sama dengan kita, dilahirkan kembali dengan dibaptis, ya, dibaptis. Ini menunjukkan awal daripada pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus melalui baptisan kudus dan juga cobaan bagi dia. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Tadi sudah kita latar belakang, tujuan, dan sekarang apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah kita melihat, ya, momen penting dalam kehidupan Yesus yang menggambarkan keteguhannya menghadapi pencobaan. Jadi ini momen penting bagi kita melihat kehidupan Yesus. Habis dibaptis, dia mempersiapkan diri dan lulus dalam pencobaan. Dia memulai pemberitaan firman Tuhan. Jadi kita pun dalam persiapan pemberitaan firman mungkin melalui banyak proses. Ya. Saya juga punya proses dari awal bagaimana bisa pemberitaan firman Tuhan, tapi itu bisa kita ceritakan lain waktu. Panjang ceritanya. Nah, di sini pun katanya pesan moralnya adalah hal ini mengajarkan pentingnya mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi ujian dan tantangan yang ada dalam hidup kita. Jadi key poinnya adalah selalu kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Itu disebutkan dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Kita mengandalkan Tuhan dan pertolongan dan juga bantuan akan datang, dan itu sangat terbukti. Makanya mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun untuk mengasihi dan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, di sini memberitakan firman Tuhan, Yesus mengandalkan Tuhan. Itulah yang dikatakan di sini dalam pesan moralnya, yaitu Yesus dimasuki oleh Roh Allah, ya, dan juga, ya, didemani oleh malaikat-malaikat. Nah, setelah Yesus dibaptis, ya, dia berada di padang gurun selama 40 hari dan dicobai iblis.
Sekarang apa yang mau kita lihat dalam situasi ini? Yaitu melalui ayat ini, ya, kita diajak untuk, ya, mempercayai apa rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga dalam situasi sulit kita bisa terlepas dari semua cobaan dan godaan kalau kita sudah mengandalkan Tuhan. Itulah pesan moralnya di sini. Jadi kita dapat memahami bahwa segala cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita lihat Ayub waktu dicobai, diuji oleh iblis, itu adalah rencana Tuhan. Jadi pangunjunan na patut doi di pamasa tu sudah jolma. Artinya semua cobaan itu Tuhan tahu. Bagaimana supaya itu kita tahu dari Tuhan? Kita harus sadar siapa kita di hadapan Tuhan, siapa di hadapan diri kita, siapa di hadapan masyarakat, siapa di hadapan keluarga, dan siapa di hadapan alam semesta. Setelah kita sadar, maka kita tahu bahwa segala masalah yang kita hadapi itu adalah rencana Tuhan. Nah, di sini dikatakan, dikuatkan sebagai pesan moral. Nah, kemudian kita dapat memahami bahwa segala cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Melalui percobaan tersebut, kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan teguh dalam iman. Jadi segala cobaan itu adalah merupakan menguji kekuatan kita semakin kuat, semakin kokoh kepada firman Tuhan. Itulah yang dikatakan pesan moral di sini, bahwa cobaan itu merupakan menguatkan kita dan membuat kita lebih matang dalam firman Tuhan. Jangan khawatir kalau kita menerima cobaan. Jangan. Sama dengan Yesus bisa menyelesaikannya dengan baik. Sepanjang kita berpengalaman dengan Tuhan berdasarkan Skriptura. Hanya Alkitab yang menjawab apakah cobaan itu dari Tuhan apa bukan. Bisa saja dari iblis, maka kita hati-hati melihat pencobaan yang kita terima. Kalau Yesus jelas dari iblis pencobaan, tapi dia mampu mengatasi. Kita pun bisa saja iblis menggoda kita, memberikan cobaan. Apakah kita mampu? Apabila kita mengandalkan Tuhan, semua itu akan bisa terjawab dengan baik. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Apa implementasi penerapan daripada semua ini? Dengan ada percobaan pada Yesus dan mempersiapkan diri untuk memberitakan firman Tuhan, apa implementasinya? Kita melihat tahap awal pelayanan Yesus setelah dibaptis dan dicobai di padang gurun. Ini tetap merupakan fokus kita. Tahap awal pelayanan Yesus dicobai di padang gurun dan dia lulus dari percobaan tersebut. Nah, setelah memasuki pelayanannya, Yesus mulai memberitakan berita baik. Jadi dalam memasuki pelayanannya, Yesus memulai memberitakan berita baik kerajaan Allah dan memberikan kepada jemaat supaya bertobat. Karena Allah tidak senang kematian orang fasik, tapi pertobatan dari perlakuannya supaya dia mendapatkan hidup yang kekal. Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Tidak ingin orang jahat mati. Ini prinsip daripada Allah. Tetapi Allah ingin pertobatan daripada orang yang jahat
supaya dia hidup yang kekal. Inilah kerajaan Allah itu. Itulah yang mempersiapkan kerajaan Allah, bahwa Allah tidak ingin kematian orang fasik. Maka begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia mengirim Yesus supaya masuk dalam kerajaan Allah. Jadi di sini Yesus juga memberitakan kerajaan Allah. Dan Yesus sendiri sudah mengatakan, "Akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak ada yang sampai kepada Bapa." Artinya, tanpa melalui saya, jangan harapkan kamu masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus itu membawa kerajaan Allah ke dunia itu karena Dialah penguasa kerajaan Allah. Dia sudah katakan itu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Filipus protes. Tunjukkan di mana Bapa itu supaya kami puas, katanya. Filipus, kata Yesus. Kamu sudah lama bersama saya, tapi kau ternyata tidak kenal saya. Ingat, katanya. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Apalagi yang mau kau cari? Mau kau cari di mana Bapa itu? Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kau cari di mana Bapa itu? Kata Yesus. Aku bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan aku. Itulah arti daripada Trinitatis. 3 tapi 1. Ya. Nah, jadi di sini jelas dikatakan bahwa para ahli teologi sering menekankan, ya, dari teologi, bahwa masa pencobaan ini adalah bagian penting dari penguatan dan, ya, pemenuhan karakter sebagai Mesias. Jadi sebagai pemurnian karakter Yesus sebagai Mesias. Jadi dimurnikan karakter Yesus itu adalah sebagai Mesias. Ini yang dikatakan ahli teolog, mengatakan bahwa masa percobaan ini adalah bagian penting dari penguatan dan pemurnian karakter Yesus sebagai Mesias. Jadi memurnikan Yesus bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan. Itu yang mau disampaikan di sini. Kalau melalui percobaan itu dia bisa berhadapan dengan si iblis. Apakah Yesus tidak bisa menghantam begitu datang iblis untuk merobohkannya? Bisa. Tapi Dia mau melihat supaya ini berlaku juga bagi semua manusia. Karena Dia datang ke dunia sebagai manusia 100% dan sebagai Tuhan 100%. Jadi jangan ragu lagi. Walaupun ada kata-kata orang, apakah Dia Tuhan apa? Dia adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Tidak bisa dibantah. Itu sudah jelas. Sebagai manusia Dia mati di kayu salib, ditanam. Sebagai Allah Dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Jelas. Jangan ragu-ragu lagi. Jadi kepada apologet Kristen, jangan ragu-ragu mengatakan bahwa percobaan Yesus adalah penguatan dan pemurnian Dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan firman hari ini kita semakin dikuatkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.